Hola, 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 everybody, hola. Selamat siang semuanya. Sambil kerja ya. Biasa persiapan mau makan siang. Kebetulan hari ini saya tidak masak, yang masak Pak Bos karena Pak Bos libur. Oke, nah di sini sebelumnya jumpa lagi dengan saya, Kontreng ya. Kali ini topiknya mungkin teman-teman bisa jadi suka, bisa juga tidak, tapi juga lucu sih soalnya yang konsultasi itu banyak. Jadi masalah ini sampai apa ya, kemarin itu aku mau ketawa. Mbaknya ini tahu nomor saya dari salah satu teman lama. Katanya teman lama saya, teman di Facebook yang mungkin Facebook lama ya mungkin. Jadi saya nggak tahu satu persatu dari kalian kalau dari Facebook itu. Nah, begini, ceritanya adalah capek menjadi kungyan, pengen jadi nyonya, cari suami WNA, tapi terhalang agama. Birek. Nah, kemarin itu kan akhir-akhir ini memang banyak sekali ya yang konsultasi masalah pernikahan. Sebenarnya udah dari tahun 2021 kemarin tuh banyak sekali, bahkan tidak sedikit dari calonnya atau suaminya yang menelpon saya untuk menanyakan, bahkan ada yang inbox via page Kontreng yang dulu itu inbox, excuse me, I would like to marry my girlfriend, Indonesian girlfriend. Would you mind you give me the information? Nah, di sini ya, pertama yang perlu diketahui oleh teman-teman, siapapun Anda, kalau Anda berada di Hong Kong, Anda ingin menikah dan mendapatkan jodoh di Hong Kong, boleh dan sangat mudah ya. Siapapun Anda boleh menikah di Hong Kong dengan syarat ketentuan berlaku, diantaranya adalah punya izin tinggal resmi, Hong Kong ID, paspor juga ada. Terus suami juga ada. Yang pasti calon suami ada loh ya, jadi tidak halu lagi. Kok halu maneh? Repot nih ini wong halu ya. Oke, nah yang pasti adalah yang dipastikan teman-teman yang mau menikah di Hong Kong itu prosedurnya sangat mudah dan gampang sekali, karena memang di Hong Kong memberikan ruang bagi siapa saja, termasuk PRTA ya, yang tinggal di Hong Kong dan mungkin menemukan jodoh pangerannya di Hong Kong, terus melangsungkan pernikahan di Hong Kong melalui Register of Marriage-nya di Hong Kong, yang mana teman-teman bisa memasukkan aplikasinya melalui online, daftarnya secara mandiri atau boleh melalui pengacara. Silahkan ya, itu ada dua pilihan, ada melalui pengacara boleh, dan juga melalui mandiri juga boleh, melalui online datang langsung juga boleh. Kapankah kita mendaftarkannya, Mbak Kontreng? Mendaftarkannya adalah 3 bulan sebelum masa Anda menikah. Jadi tanggalnya sudah ditentukan, baru Anda mendaftarkan kapan Anda mau melangsungkan pernikahan dengan calon Anda. Terus kalau persyaratannya calonnya itu ternyata bukan warga negara Hong Kong, bagaimana Mbak Kontreng? Ya, kalau dia bukan warga negara Hong Kong, yang pasti sama, foreigner dengan foreigner itu dibolehkan menikah di Hong Kong melalui Register of Marriage-nya Hong Kong. Sama, calonnya juga harus memenuhi syarat dokumen, diantaranya adalah visa tinggal dan bukti Hong Kong ID serta paspor mereka, karena mereka WNA ya, jadi paspor, Hong Kong ID dan bukti izin tinggal. Nah, karena tidak semuanya WNA itu di Hong Kong izin tinggalnya sebagai permanent resident ya, bisa juga hanya sebagai dependent visa. Nah, lalu bagaimana ini Mbak Kontreng? Wah ya toh, dependent visa. Nah, sekali lagi, dependent visa itu visa yang bagaimana? Dependent visa itu belum tentu dia sudah menjadi permanent resident ya. Dependent visa itu belum tentu dia sebagai permanent resident. Artinya dia mempunyai visa tinggal karena garantor, yang notabene ada pihak sponsor. Jadi sponsorship
visa, itu namanya sponsorship visa. Kalau dia ada di hire sama company atau perusahaan, yaitu karena adanya pekerjaan dia dan adanya perusahaan yang mempekerjakan dia. Itu namanya adalah dependent visa atau sponsorship, di bawah sponsor, jadi belum permanent resident. Nah, apakah berarti visanya itu dia ada expire-nya? Ya iya, yang namanya dependent visa itu kan tergantung. Kalau dia di-apply oleh company atau perusahaan dan perusahaan tersebut mungkin kontraknya 3 tahun, ya 3 tahun. Kalau kontraknya setahun, ya izin tinggalnya 1 tahun. Tiap tahunnya dia harus renew kontrak. Nah, kalau dia tidak renew kontrak, dia boleh mencari pekerjaan lain sebelum finish kontrak untuk pindah pekerjaan dan ada company lain yang meng-hire-nya. Itulah yang dinamakan dependent visa atau yang dinamakan sponsorship visa atau yang dinamakan dengan visa di bawah garantor ya. Oke. Nah, selanjutnya bagaimana Mbak Kontreng kalau ternyata calon saya ini ya seorang WNA, tidak berada di Hong Kong, tidak kerja di Hong Kong, tapi dia seorang warga negara asing yang bekerja di tempat lain atau bekerja di Cina atau dia berada di London dan kita niatnya mau nikah di UK di Hong Kong, itu bisa enggak Mbak Kontreng? Bisa. Persyaratannya adalah sama. Sang calon suami wajib datang ke Hong Kong dalam aplikasi permohonan menikah dan menyebutkan calonnya adalah Anda domestic helper resmi di Hong Kong, tetapi membutuhkan supporting letter dari majikan Anda. Kenapa kok supporting letter dari majikan? Sing arep nikah kan aku, Mbak. Ya iya, karena Anda izin tinggalnya itu di bawah kontrak, jadi bukan Anda permanent resident, tapi bukan berarti tidak boleh menikah. Jadi pengajuan permohonan pernikahannya berbeda karena calon suami tidak berada di Hong Kong. Physically, the groom is not in Hong Kong, so you may have to apply different way for the register of marriage that's within 3 months earlier. That should be applied by the bride. If the bride is a domestic helper in Hong Kong, that you are depend on employment contract, so you need supporting letter from the employer that says allowed you to get married in Hong Kong and will being a guarantor for the husband in the future husband to stay in Hong Kong and accommodate them to stay in Hong Kong for the marriage. Nah, di sini kan perbedaannya adalah calonnya tidak ada di Hong Kong dan calonnya ada di Hong Kong, yang notabene jelas-jelas mau menggunakan register of marriage-nya Hong Kong atau kutipan nikahnya di Hong Kong untuk aplikasi visa sebagai suami istri. Jadi untuk memperkuat status Anda sebagai suami istri. Nah, ini kemudian bagaimana kalau saya mau dibawa ke negaranya? Boleh, ya kan? Boleh, tetapi sang suami harus apply-nya bukan dari Hong Kong, apply-nya adalah dari negaranya sana. Jadi apply-nya dari negaranya sana, membawa spouse atau membawa sang pasangan ke Kanada atau ke London atau ke negaranya untuk hidup bersama atau tinggal bersama karena sudah menjadi suami istri, dengan menunjukkan bukti buku kutipan nikah Anda, Hong Kong ID Anda, dan juga kalau memang saat ini masih bekerja di majikan, itu membutuhkan surat pemutusan kontrak dari majikan bahwa currently she's working in Hong Kong and under employment contract, but because she's my spouse, so I have to bring her to my country and we live together here, so terminated her employment contract. Nah, di sini penjelasan dari majikan membutuhkan penjelasan juga bahwa si A ini memang bekerja di majikan ini, tetapi karena dia nanti ikut suaminya maka dia diputus kontrak, dan untuk sebelumnya atau tidak melanjutkan kontrak
Nah, jadi kemarin itu mbaknya itu adalah kontraknya masih di bulan 5. Rencana Februari suaminya datang, mau menikah. Saya jawab boleh, asal ada alamat yang ditinggali, ada akomodasi, ada uang tunjuk, terus ada bukti approval booking menikahnya di Hong Kong. Itu bisa datang ke Hong Kong untuk menikah. Tetapi sekali lagi untuk apply visanya dari Hong Kong saya kurang tahu bisa apa tidak. Karena kalaupun bisa itu membutuhkan supporting letter dari majikan dikarenakan Anda masih di bawah kontrak kerja. Jadi semoga saja info ini bisa memberikan pencerahan bagi teman-teman yang mungkin menemukan jodoh WNA tapi tidak berada di Hong Kong. Dan sekali lagi mbaknya yang kemarin menelpon saya bilang aku capek mbak jadi kungyan, aku pengen jadi nyonya, tapi yaitu terhalang agama dan mbaknya masih bingung mau dilanjut atau tidak. Tapi yang pasti saran dan juga tambahan dari saya nggak mau ikut campur masalah hati dan cinta, karena hati dan cinta itu pahit urusannya masing-masing ya. Tetapi kalau masalah pernikahan harap dipikirkan ulang, karena semua itu tidak akan terlihat sebelum Anda tinggal bersama ya. Sekali lagi, menikah itu mudah, yang susah adalah perjalanan untuk mempertahankan pernikahannya. Oke? Sampai jumpa.